Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berkunjung silaturahim ke tempat kediaman Ustadz Syamsuri Firdaus. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa beliau adalah seorang qori internasional, qori kebanggaan kita semua selaku warga Indonesia. Nah teman-teman, untuk diketahui bahwa beliau itu tinggal di Kabupaten Bima, sedangkan saya di Kabupaten Dompu. Kabupaten Bima dan Dompu itu teman-teman bersebelahan. Nah baik teman-teman, langsung saja ikuti perjalanan saya, tonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita on the way. Nah teman-teman, sekarang kita lagi mau berangkat. Saya ditemani teman saya, Erwin. Beliau ini tetangga rumah, samping rumah saya. Ya, kita hanya menggunakan motor saja. Oke, ikuti perjalanan kami. Beginilah suasana di Kabupaten Dompu. Kita belum memasuki Kabupaten Bima. Ya, Kabupaten Dompu dengan slogannya Bumi Gahirawi Pahu. Jadi kalau arah dari Dompu ke Bima itu agak menanjak teman-teman ya. Suasananya cukup dingin. Di sana pegunungan. Tidak lupa menggunakan masker. Ya, kita ikuti instruksi dari protokol kesehatan. Kita sudah sampai masuk di wilayah Bima. Ya. Oke, lanjut terus. Kita sudah hampir tiba. Oke, kita sudah tiba. Ustaz, barangkali bisa dibawakan beberapa surah Al-Fatihah dengan beberapa irama, Ustaz. Terserah irama apa saja, nahawan atau apa. Tafadhol. Ada 7 macam lagu di dalam Al-Quran. Tinggal dipilih saja, ada Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka, Soba. Pilih yang mana? Irama Nahwan dari Syekh Misyari Rashid. Iya. Oke, ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau irama sika itu Ustaz kesannya seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kesannya dia itu sedih gitu. Azam itu jiharka. Ajam jiharka Ya, sama. sama. Bedanya apa Ustaz? Kok bisa sampai beda nama gitu? Kalau di murotal namanya ajam. Tapi kalau di Tilawah. tilawah jiharka. Kayak di lagu Bayati. Kalau Bayati itu untuk di tilawah. Kalau di murotal namanya kurdi. Kurdi. Irama ros Ustaz, coba Ya. dibawakan sedikit irama Irama ros. ros ini sama seperti yang dibawakan oleh Imam Masjidil Haram, yaitu Imam Sudais. Imam Sudais. Bisa sedikit Ustaz irama ros? Ros ini seperti ini. Ya, ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah. Selanjutnya irama sobah. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Selesai ya. Ya, alhamdulillah. Nanya-nanya sedikit ini tentang jodoh nih. Oh, aduh. Belum ada kira-kira? Udah ada, Udah ada? tapi masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, disembunyikan oleh diri sendiri berarti belum ada. Belum.
yang sudah terlintas di pikiran belum ada? Belum. Yang datang nawarin diri banyak. Ya, alhamdulillah. Dari Jakarta sampai di sini pun banyak, betul ya? Iya, alhamdulillah. Tidak Berkah diragukan, Quran. pasti banyak. Iya, iya, iya. Yang kecantol di hati nggak ada? Ada Orang orang sini, sini. orang Bima, Korea juga. Korea juga. Serius ini Sas? Ini di depan ah. Jangan, nggak boleh dipublikasikan. Cukup saya yang berikhtiar sendiri. Oh, orang sini. Bukan sama Sila Rada. Sana. Belum bisa saya kasih tahu. Kriterianya yang bagaimana Sas? Antum itu yang antum tertarik Kalau seperti apa? saya itu yang penting dia solehah, terus pintar ngaji, akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Itu kriteria dia, ya kriteria dia dalam pandangan saya itu. Modal surga bagi suami maupun istri. Ya Allah sama-sama ke surga kalau seperti itu. Amin ya Rabb. Kalaupun suaminya juga seperti itu. Yang Kalau penting Ustaz Syamsuri Firdaus insya Allah tidak diragukan. Amin. Yang penting bagi saya sih siapapun jodohnya kan kita harus mempercayai dan menerimanya. Itu semua merupakan kehendak Allah. Yang penting kita perbaiki diri dan terus ikhtiar berdoa. Semoga mendapatkan yang terbaik. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, orang tua saya lebih memilih jodoh orang Bima daripada di luar daerah. Iya, soalnya nggak mau nyebrang. Biar mudah pulang kampung, biar nggak ribet. Terjangkau sama orang tua. Ini kan jurusan bahasa Arab, sastra Arab, pasti bisa bahasa Arab. Kalau dibilang bisa sih sebenarnya nggak juga, karena saya pun lagi dalam proses belajar. Karena saya bukan dari tamatan pondok pesantren, tapi tamatan aliyah biasa, ya belajar dasar-dasarnya. Di UI pun tidak terlalu ketat pembelajarannya. Iya, sedikit banyaknya tahu Sas. Boleh saya sedikit bertanya-tanya pakai bahasa Arab Sas? Beda saya pengguna apa? Tafadhal. Tafadhal ya akhi. Anta mazil ta'aziban. Nah. لماذا لم تتزوج؟ أنا لم أتزوج كثير من الواجبات يعني يمكن تريد أن تكمل دراستك أولا. نعم، بعد هذا الكلية أريد للدرس إلى مصر أو المدينة. Masya Allah. Nah. Beliau ingin melanjutkan studinya di Mesir atau di Madinah kalau selesai kuliah. Jadi belum pengen menikah. Ada pikir selesai kuliah nih langsung berumah tangga. Masya Allah. Itu sekilas menggunakan bahasa Arab. Beliau jurusan bahasa Arab. Luar biasa. Nanti pulang dari Madinah lebih Masya Allah, lancar lagi Ustaz. Amin. Pengalaman waktu belajar ngaji semasa kecil Ustaz. Kok bisa sekarang besar ini jadi qori internasional? Pasti berawal dari masa-masa kecil. Iya. Itu belajarnya bagaimana itu Ustaz? Alhamdulillah di kampung saya ini bisa dibilang kampungnya para qori. Karena banyak qori-qori nasional muncul di sini. Saya belajar dulu itu di kampung sebelah sini, di Dusun Geru, tapi masih satu desa. Di situ ada guru saya juara provinsi. Tapi murid-muridnya itu luar biasa, sampai ke nasional, sampai ke internasional. Namanya beliau Ustadz Mukhtar. Beliau sudah almarhum, semoga. Almarhum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkat beliau, walaupun beliau nggak sampai internasional, murid-muridnya sampai internasional. Ya alhamdulillah. Antum. Ya, karena dulu itu banyak banget anak-anak kecil yang belajar. Jadi saya terikuti, termotivasi. Apalagi alhamdulillah saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang begitu bagus.
Dan alhamdulillah punya bakat tersebut saya kembangkan. Suatu Kak Jamil, gitu ya pernyataan Naam. Erdogan, Presiden Erdogan. Suatu Kak Jamil, suara yang bagus. Alhamdulillah karena ada bakat tersebut sampai saya itu setiap hari ngaji terus ngaji. Sampai saya ngaji itu nggak mengenal tempat, Ustadz. Iya, iya. Kadang-kadang ngaji di toilet pun saya ngaji. Dan yang paling besar itu pengorbanan dari orang tua. Karena orang tua saya itu sangat menginginkan sekali saya itu menjadi seorang qori. Nah, sampai setiap sore malam suruh pergi ngaji terus. Dan pagi itu disuruh latihan terus, ba'da subuh, terus olahraga. Didorong sama orang tua. Akhirnya dari situlah perkembangan saya mulai terlihat, mulai dari pernapasan saya, dari suara saya yang sering diolah, sering dilatih, akhirnya bisa berkembang. Dan pertama kali ikut MTQ itu alhamdulillah langsung juara 1 tingkat desa. Awal mula sekali belajar mengaji itu semasa kecil kelas berapa? Usia berapa itu? Saya belajar Iqra itu dulu. Belajar Iqra dulu? Ya, belajar Iqra dulu, kelas 1, kelas 2 SD. Terus, nah saya mulai belajar nagom, lagu-lagu, tentang makharijul huruf, tentang semua yang berkaitan dengan tilawah itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Ya. 4 SD, dan kelas 5 saya mulai ikut lomba MTQ tingkat tartil, tapi sampai tingkat kecamatan. Nah, tahun depannya saya ikut MTQ tingkat anak-anak, golongan anak-anak, mulai tingkat desa. Mulai dari situlah saya juara 1 desa, terus kecamatan, juara 1 kabupaten, provinsi, nasional, sampai bahkan di internasional di Singapura itu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Boleh saya tahu metode pengajaran tilawahnya sewaktu kelas 4 SD itu bagaimana? Karena di sana kan bertahap-tahap. Ada yang belajarnya Iqra dulu dipisahkan, di sini ada gurunya sendiri. Nah, ada yang murattal dipisahkan. Nah, kita bagian yang tilawah. Bagian tilawah itu diajarkan oleh beliau sendiri, Ibu Ustazah Siti Nur Ar-Rasyid itu. Nah, dari situ kita belajar bareng karena banyak, hampir ratusan orang yang belajar. Ratusan? Ya, hampir 100 orang yang belajar. Iya. Nah, di situ pengajarannya bagus. Nah, setelah beliau baca satu ayat, terus kita disuruh ngikutin. Nah, terus disuruh satu-satu itu. Disuruh satu-satu mana yang mempunyai kelebihan, mana yang menonjol di bidang tilawah ini. Nantinya akan dikembangkan bakatnya. Akan dibina terus. Jadi dipilah-pilah saja. Betul. Ini bakatnya lebih menonjol. Betul. Ini agak-agak standar gitu. Dipilah-pilah. Mulai kelas berapa? Mulai kelas 4 SD itu sudah mulai MTQ, ikut MTQ. Ya, kelas 4 SD mulai ikut MTQ, tapi ikut MTQ tingkat RT, tingkat desa gitu-gitu. Juara 1 terus. Iya, juara 1. Dan dulu kan ada MTQ MTQ menghafal surat-surat pendek. Iya. Nah, juara 1 itu. Tapi kan nggak ada lanjutannya kayak MTQ di kecamatan, kabupaten, nggak ada, sampai di desa saja. Kelas 4 SD sudah hafal juz amma, juz 30. Iya, dulu hafal sedikit. Iya. Dan karena kan saya backgroundnya itu di bidang tilawah, belum sempat ada waktu karena saking sibuknya nerima undangan. Iya. Tapi kalau sekarang juz 1, juz 2 sudah dihafal. Iya, hafal lumayan jadi sedikit. modal imam itu ya. Betul. Karena kan sekarang banyak yang butuh imam juga. Iya. Setiap Jumat pergi keliling Kecamatan Bolo untuk imam. Jadwal imam. Selama di Jakarta selama kuliah itu rutin setiap Jumat jadi imam. Iya, betul. Ramadan juga dikontrak. Ramadan juga dipanggil tiap-tiap masjid di Jakarta itu. Tapi saya tetapnya di UI. Kalau nggak ada jadwal, kalau nggak ada jadwal di tempat lain, saya ngisi di UI. Dikontrak langsung 1 bulan atau gantian juga? Gantian sama yang lain.
Alhamdulillah ada rezeki juga dari situ Ustaz ya. Iya. Pernah nggak diwawancari diminta bahasa Bima Ustaz? Belum pernah sih. Oke. Orang Bima pun kalau wawancara itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Bima. Nah, Ustaz Syamsuri, boleh sedikit kita berbincang-bincang dengan menggunakan bahasa daerah kita ya, bahasa Bima. Nah, tentunya untuk diketahui bahwa bahasa Bima itu Nanti sama ada dengan translate-nya? Iya, nanti akan ada translate-nya. Bahasa Bima dan bahasa Dompu itu sama, karena satu suku, Iya, betul. suku Bojo. Slogannya berbeda. Kalau Bima itu ngehai na ngoho, sedangkan Dompu bumi ngahirawi pahu, ngahirawi pahu. Itu slogannya. Saya nih ya bertanya dengan menggunakan bahasa Bima ya. Iya. Nanti translate-nya ada di bawah. Saya Syamsuri Buni Haba. Alhamdulillah tahu Pak. Alhamdulillah. Menuju haba itu no. Alhamdulillah. Tahunnya. Mboto ke ngampu ke, Iya. ora repot-repot mai. Iya. Naga. Tipune na mai ta dore na breka kura umah mata Iya, dore. tujuan untuk Untuk silaturahmi. ya Barangkali supaya makalaire termotivasi baratoi Bima ndak di generasi-generasi penerus. amin. Dom Bojo khususnya. Iya. Semoga luatoi warama terinspirasi Iya. untuk belajar Iya. Al-Quran. Ya mudah-mudahan dengan waran nyandai makeke Iya. generasi-generasi kita, penerus-penerus kita ke depannya bisa seperti antum ini. Wara mendak di ahli tilawah, Iya tah. wara mendak di ahli kiroat Iya. atau hafiz, insyaallah mudah-mudahan. Mudah-mudahan rasanda ge Bima Dompu ke adalah kedepannya bibit-bibit seperti itu. Dan Amin. mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang wali. Ya, setidaknya batis ipiloa bune tilawah bune juara internasional hoga yang penting dari tere usaha lo ngaji tak itu Iya, penting. minimal Minimal ngaji lah. podone lo ngaji. Pokoknya Al-Quran itu nggak bisa lepas, minimal bisa mengaji. Iya tah, apapun profesi dari tere yang penting dari itu lo ngaji itu. Iya Tan. Selama di Jakarta Ustaz sering edangi lah bahwa rekan-rekan dari Bima Dompu. Ya, sering. Banyak, mboto dari Bima Dompu di sana. Betul. Terus interaksi, komunikasi untuk hanon dak hamre kan bahasa Bojo atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Bojo tah. Kan bahasa Bojo. Karena kan boto raudo anak UI, anak UIN, anak PT IKI ka rata-rata dom Bojo. Rata-rata Dombo. Ya, wara komunitas khususnya berubah dom Bojo. Iya. Ya, kori-kori Bojo pun wara wara komunitasnya. Tetap edaangi sekali sebulan dia tetap edaangi. Aku ngarep komunitasnya ada Ustaz. Katakan komunitas kori-koriah. Ngaran-ngare Fumbi. Ngaran. Fumbi. Forum Ustadz Bima ngaran. Ustaz Bima. Tadi dia wara macrama, wara mengaji dom Bojo jauh. Ya, Untuk ceramah sendiri banyak. ya banyak. Ya rata-rata kalau dari Bima Dompu, ya, lengan-lengan dari Bima Dompu yang di sana itu pada ngambil jurusan apa Ustaz? Rata-rata ngambil jurusan Rata-rata ngambil jurusan ya tidak jauh dari jurusan agama. tidak jauh. Iya. Ya, alhamdulillah. Karena kan alhamdulillah yang menonjol kayak dom Bojo daga karena ilmu agamanya. Ilmu agamanya. Dim seramar ro dim ngaji ro. Iya, sama Ustaz. Alhamdulillah. Selama saya di Makassar Iya, itu kalau betul. ditanya ngami dari Tabe, saya dari Dompu. Kalau belum juga tahu Dompu dari Bima. Oh, di sana itu orang-orangnya banyak yang bisa ngaji. Iya, alhamdulillah. Paham agama ya. Itulah yang alhamdulillah. dibanggakan sebenarnya itu. Cukup jadi nilai jual kita. Ya, Walaupun ada juga yang nggak bisa ngaji, tapi mbotoknya meluah lah. iya tuh. Karena nggak bisa dipungkiri dalam satu wilayah itu pasti ada yang bisa, ada yang tidak. Cuman Bima Dompu ini alhamdulillah kita cukup menonjol untuk Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Mbotoro mubalik Ustaz ya. Iya tuh, alhamdulillah. Penceramah baik yang muda maupun yang sudah Iya, tua juga. Dewa Pak Kombi. Iya, tuh, ya, tuh. Terima kasih banyak. Saya doakan. Makasih banyak sudah mengantarkan ayat Al-Qur'an tadi. Sudah Alhamdulillah. memperdengarkan ke kita dan sudah memperdengarkan ke teman-teman Iya. penonton sekalian. Tapi sebagai penutup Ustadz Syamsuri bisa dibacakan sedikit beberapa ayat dengan beberapa makom. Merotal kali. Murotal ya, fadal ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang berada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Nah, ayat tersebut menggambarkan kepada kita tentang kemuliaan Al-Quran, tentang kebesaran mukjizat dari Al-Quran ini. Karena dikatakan inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Mungkin Ustaz tahu, mungkin ahli bahasa Arab. Iya, petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang senantiasa alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang beramal soleh, anna lahum ajran kabira, dan insyaallah mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hal tersebut, nantinya akan mendapatkan azaban alima, kata Allah. Azab yang pedih. Azab yang pedih. Insyaallah luar biasa. Syukran Ustaz, Ya. syukran kasiran, syukran ala ihtiramikum. Terima kasih sudah berkenan, kita sudah sampai bisa bersilaturahim gini Ustaz. Jazakallah bi khair, semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih jaya lagi. Makasih Ustaz, kita pamit dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.